Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil dari analisis kami terkait UMKM untuk Project Based Learning UTS mata kuliah bisnis digital. Nah, untuk UMKM yang kami pilih sendiri yaitu adalah Sushi JPO Halte UNJ. Tapi sebelum kita masuk ke pemaparan yang ingin kita sampaikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh next slide? Oke, yang pertama di sini ada saya, Aisyah Hamirah, bersama rekan-rekan saya. Saya Nurliza Safitri. Saya Natalia Willy. Saya Sita Khairunisa. Oke, sudah perkenalan yang sudah kami sampaikan. Selanjutnya adalah penyampaian profil perusahaan oleh Izah. Kepada Izah, dipersilahkan. Baik, di sini saya ingin memaparkan terkait base learning kami yaitu Sushi Family, yang mana Sushi Family ini adalah sebuah usaha jajanan sederhana pada pembuatan sushi rumahan yang berkualitas tinggi, yang mana jajanan ini tuh menyajikan sushi yang lezat dan sehat kepada pelanggannya. Berdiri sejak 2 bulan yang lalu, sekitar bulan Agustus, yang didirikan oleh Pak Jajat. Sushi Family ini menjadi destinasi utama bagi pecinta sushi di bawah JPO, Jembatan Penyeberangan Orang, di kampus UNJ. Sushi ini dijual secara sederhana yang berada di barisan penjual lainnya, menjual sushi yang murah dan juga variatif. Pembelinya juga beragam, dari mahasiswa-mahasiswi UNJ dan juga dari siswa-siswi Lab School Rawamangun atau pejalan kaki lainnya. Kenapa alasan kita memilih Sushi Family ini? Yang pertama, karena tempatnya yang terjangkau di dekat kampus yaitu di bawah JPO, jadi memudahkan kita untuk mengobservasinya dan juga memudahkan kita berkonfirmasi secara langsung. Yang kedua, karena jajanan sushi ini menarik karena termasuk makanan ringan yang dapat mengenyangkan, jadi bisa mengganjal perut kita dikala kita tidak ingin makan makanan yang terlalu berat. Yang ketiga, karena kita melihat peluang yang cukup besar, tapi Sushi Family ini tuh kurang dari segi hal dalam promosinya. Setelahnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah dari Sushi Family ini. Jadi sebenarnya kurang lebih sudah disampaikan oleh Izah sebelumnya, tapi ini adalah hal-hal yang akan menjadi bahan pertimbangan kita terkait untuk mencari solusi yang bisa diimplementasikan untuk Sushi Family. Nah, di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah kurangnya opsi pembayaran. Jadi Sushi Family ini hanya menggunakan pembayaran menggunakan cash. Jadi banyak pembeli-pembeli yang memang ingin membayar menggunakan kris ataupun dengan pembayaran digital lainnya, tapi terhalang karena belum adanya media untuk opsi pembayaran tersebut. Lalu yang kedua adalah kurangnya jangkauan pemasaran yang lebih luas. Sebenarnya untuk poin kedua dan poin ketiga ini hampir sama, kurangnya jangkauan pemasaran dan juga tidak adanya brand awareness. Jadi Sushi Family ini belum melakukan promosi secara digital, secara menggunakan sosial media ataupun mungkin secara langsung seperti itu. Jadi Sushi Family ini hanya berjualan saja tapi tidak melakukan pemasaran atau promosi dan juga brand awareness. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang timeline pelaksanaan dari mulai observasi, analisis, sampai dengan presentasi. Observasi pertama kita dilakukan secara online pada tanggal 5 Oktober 2023. Kita bertanya tentang perizinan observasi UMKM pada Pak Jajat selaku owner Sushi Family, yaitu kapan
waktu luang dari Pak Jajat sendiri agar kita bisa melakukan observasi langsung. Setelah itu kita lakukan observasi langsung pada tanggal 2 Oktober sampai 8 Oktober. Nah, setelah dilakukan observasi langsung, kita baru nih melakukan analisis UMKM dari Sushi Family tersebut pada tanggal 6 Oktober sampai dengan 12 Oktober. Bisa dilihat fotonya di sebelah kanan, itu pada saat kita melakukan observasi langsung. Lalu selanjutnya presentasi dilakukan tanggal 13 Oktober. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, setelah kita mengetahui latar belakang, rumusan masalah, dan juga untuk timeline pelaksanaan dari observasi kita, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait dengan analisis yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah analisis STP atau segmenting, targeting, dan juga positioning. Nah, untuk segmenting sendiri, karena banyak jenis dari segmenting, di sini kami hanya ingin mengambil jenis dari geografinya saja. Nah, bisa terlihat jelas di sini ada 3 tempat untuk penjualan si Sushi Family ini. Yang pertama adalah Universitas Negeri Jakarta, dan juga SMA 31, dan terakhir adalah Kedai Cilor Kayu Manis 4. Nah, untuk Kedai Cilor Kayu Manis 4 ini merupakan rumah ya dari pemilik Sushi Family ini. Nah, untuk targetingnya sendiri, ini lebih mengerucut lagi dari geografis yang sudah saya paparkan tadi. Yang pertama adalah pastinya untuk para konsumen yang menyukai sushi. Lalu yang kedua adalah mahasiswa-mahasiswi UNJ, siswa-siswi SMA 31, dan juga warga sekitaran Jalan Kayu Manis 4, yang dimana memang lokasi dari rumah ataupun juga tempat jual dari Sushi Family itu adalah di Jalan Kayu Manis 4. Lalu yang terakhir adalah konsumen yang sedang mencari jajanan murah. Jadi Sushi Family ini menawarkan sushi dengan harga yang memang terjangkau. Jadi cocok banget untuk uh, warga sekitar Universitas Negeri Jakarta yang tadi juga dipaparkan sama rekan saya, bahwa juga ada pembeli yang memang dari siswa-siswi lab school seperti itu. Nah, yang terakhir adalah positioning. Sebelumnya, disclaimer bahwa belum ada kompetitor yang memang setara dengan Sushi Family. Tapi di sini saya mengambil 2 kompetitor yang memang sudah mempunyai nama, yang sudah memang di atas Sushi Family lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, yang pertama di sini ada Beza Sushi yang dimana saya menaruhnya itu di high quality dan juga high price. Jadi walaupun dia kualitasnya tinggi, tapi dia juga memiliki harga yang cukup tinggi. Nah, untuk Sushi Stop sendiri ini memiliki harga yang terjangkau tapi kualitasnya juga tinggi. Nah, untuk Sushi Family ini saya meletakkannya di low price dan low quality. Jadi untuk low quality sendiri bukan dari segi makanannya, tapi dari segi cara penjualannya, untuk penempatan jualannya juga jika dibandingkan dengan Sushi Stop dan juga Baiza Sushi ini jauh berbeda. Jadi untuk sistem penjualannya dan juga untuk tempat penjualannya masih bisa di evaluasi lagi, bisa ditingkatkan lagi. Dan pastinya untuk Sushi Family ini seperti tadi yang saya bilang, harganya jajanannya murah. Jadi saya tetapkan di low price atau harga yang terjangkau. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari Sushi Family. Yang pertama ada kekuatannya. Yang pertama, Sushi Family ini seperti dijelaskan oleh teman saya, lagi-lagi harganya terjangkau, yaitu hanya 2.000 per pieces. Karena harga yang terjangkau, of course itu menjadi kekuatan dari Sushi Family. Selanjutnya ada banyak varian. Sushi Family ini sudah banyak sekali variannya, dan variannya ini bisa di-mix sesuai kemauan dari customer. Jadi customer ini bisa memilih sendiri sushi mana yang dia mau dan yang dia beli. Yang kedua ada kelemahan. Yang pertama itu produknya mudah ditiru. Karena
produknya Sushi ini mudah untuk dibuat, jadi bisa aja melahirkan kompetitor baru yang mungkin berjualan sushi juga. Sushi sushi juga itu nggak bisa tahan lama karena bahan bakunya kan nasi. Nah, karena itu juga sushi nggak bisa dibuat jadi frozen food. Itu menjadi kelemahan dari Sushi Family. Lalu selanjutnya ada peluang atau opportunity. Peluang dari Sushi Family itu adalah lokasi yang strategis dan Sushi Family ini seperti kata teman saya tadi bahwa lokasinya itu ada di bawah JPO halte UNJ. Yang pastinya banyak mahasiswa UNJ atau anak-anak dari lab school yang mungkin pulang sekolah atau pulang dari ngampus mau lewat JPO terus mampir beli Sushi Family ini. Jadi tidak ada kompetitor lain juga yang setelah dianalisis lapangan kita melihat bahwa Sushi Family ini salah satu-satunya yang jualan sushi di bawah JPO. Jadi kompetitor usaha sejenis itu masih sedikit dalam Sushi Family ini. Lalu yang terakhir ada ancaman. Ancaman dari luar atau kompetitor lain itu nggak ada. Jadi mungkin persaingan dengan jenis makanan lain. Contohnya kayak mungkin orang-orang yang kurang tertarik dengan sushi, pengennya beli cilor atau naspat atau bahkan nyam-nyam atau yang jual. Nah, karena nggak ada jenis pesaing makanan lain, karena nggak ada jenis pesaing dari makanan sejenis, makanya pesaingannya itu ada di jenis makanan lainnya. Kalau di jenis persaingan dengan resto sushi yang sama, itu ada seperti yang dikatakan Aisyah tadi, dari resto-resto yang lebih premium. Mungkin orang-orang ada juga yang sukanya sushi yang lebih premium, lebih low quality, lebih high quality maksudnya. Jadi lebih memilih resto yang lebih premium. Itu menjadi ancaman dari Sushi Family. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada marketing mix atau bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk yang ditawarkan adalah sushi yang bernama Sushi Family. Sushi ini hanya bertahan selama 1 hari sehingga barang yang ditawarkan pasti dalam keadaan fresh. Dan sushi ini memiliki 8 varian rasa. Selanjutnya ada price atau harga. Harga yang ditawarkan adalah Rp2.000 per piece untuk semua varian rasa. Namun, penjual juga menawarkan harga untuk resellernya yaitu sebesar Rp1.500 per piece. Selanjutnya ada place untuk atau tempat. Tempat ini dibagi menjadi 2 yaitu secara offline dan online. Untuk secara offline dilaksanakan di JPO UNJ, SMA 31 dan Kedai Cilor Kayu Manis 4. Selanjutnya secara online kami akan membantu penjualan mereka secara online menggunakan WhatsApp, Instagram, dan GoFood. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Kami akan membantu Sushi Family untuk melakukan promosi menggunakan WhatsApp bisnis dengan membuatkan daftar menu dan poster di status WhatsApp. Selanjutnya Instagram yaitu dengan membuat daftar menu yang diunggah di highlight Instagram, membuat info promosi di feeds dan story dengan mengubah akun Instagram menjadi akun bisnis. Selanjutnya ada Linktree yaitu Linktree akan ditaruh di bio Instagram yang bertujuan agar memudahkan calon konsumen untuk mencari info mengenai Sushi Family tersebut. Next slide. Nah, selanjutnya ada rencana solusi, yaitu solusi dari kelompok kami terkait rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya oleh Aisyah. Di antaranya yaitu kurangnya jangkauan pemasaran yang lebih luas, tidak adanya brand awareness, dan kurangnya opsi penawaran. Kurangnya opsi pembayaran. Maka dari itu kami akan membuat solusi dengan membuat logo, menu, dan packaging yang lebih menarik yang bertujuan agar bisa menaikkan brand awareness. Selanjutnya, kami akan melakukan promosi di sosial media seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di bagian marketing mix promosi. Lalu, kami akan membantu Sushi Family untuk membuat metode pembayaran menggunakan kris karena berdasarkan saran dari pembeli oleh Sushi Family, banyaknya
pembeli yang masih cashless, sehingga kami menyarankan Sushi Family untuk membuat pembayaran menggunakan kris. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada kesimpulan dari analisis kita, yaitu kita atau kami akan melakukan UMKM Sushi Family ini. Kita membantu UMKM Sushi Family ini karena kami melihat potensi dari usaha mereka. Potensi mereka kan besar nih, tapi karena jangkauan pemasarannya kecil, kita akhirnya akan membantu untuk memperluas dan melakukan promosi, desain visual, dan dalam hal pembayarannya. Oke, jadi itu saja hasil dari analisis kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.